Bab 10 mengapresiasi peradaban pada masa Syafawi dan India Mughal. Berikut masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia tahun 1502 hingga 1587. Ismail I pada tahun 1502 hingga 1524, Daulah Syafawi didirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar Asy-Syafawi atau Ismail I sebagai raja yang pertama. Daulah Syafawi masa ini mampu menguasai wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian Georgia, Kaukasus, Irak, Kuwait, Afghanistan, Suriah, Pakistan, dan Turkmenistan. Tahmasp I pada tahun 1525 hingga 1576, selanjutnya kekuasaan dipegang oleh raja kedua Daulah Syafawi, yaitu Tahmasp bin Shah Ismail al-Safawi al-Husaini al-Musafi atau Tahmasp I pada tahun 1525 hingga 1576. Beliau memangku jabatan sebagai pemimpin Syafawi pada usia 14 tahun di bawah bimbingan Kizilbash atau pasukan khusus Turki. Ismail II pada tahun 1576 hingga 1577. Setelah Tahmasp I meninggal, kekuasaan dipegang oleh raja ketiga, yaitu Ismail Mirza atau Ismail II, yang memerintah hanya 1 tahun dari Masehi karena meninggal. Muhammad I pada tahun 1577 hingga 1587, tampuk kekuasaan selanjutnya dipegang oleh saudaranya, yaitu Muhammad Khordadbandeh atau Muhammad I sebagai raja keempat. Dia merupakan seorang penyair ulung dengan nama Pena Fahmi. Dia sempat tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, kemudian diasingkan ke Alamut, sampai akhirnya dimakzulkan. Masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia tahun 1587 hingga 1629. 1. Daerah kekuasaan Daulah Syafawi terbentang dari Sungai Tigris hingga Sungai Indus. 2. Terjalin persahabatan dan diplomasi dengan Daulah Turki Utsmani, Daulah Mughal di India, dan bangsa Sremia dan Rusia. Yang ketiga, dibangunnya Bandar Abbas yang menjadi jalur perdagangan dunia. Yang keempat, berkembangnya kesenian antara lain seni lukis, seni sastra, seni arsitek, serta seni kerajinan. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1529 hingga 1532. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia terjadi pada saat Safi Mirza atau Safi, pemimpin ke-6 Daulah Syafawi. Pemimpin beliau adalah cucu Abbas I yang terkenal sebagai Raja Kejam. Pada tahun 1722 hingga 1729, Daulah Hokhtam menguasai Daulah Syafawi dan Iran. Pada tahun 1729 hingga 1732, Tahmasp II, raja ke-10 Daulah Syafawi, berhasil merebut kekuasaan dari Shah Ashraq Hotak. Dia menguasai di kota Syafawi, Isfahan, yang pemerintahannya di bawah pengaruh Nahir Shah. Namun pada tahun 1732 ia dikepung dan melarikan diri ke Tabriz. Masa kehancuran Daulah Syafawi di Persia pada tahun 1732 hingga 1736. Masa kehancuran Daulah Syafawi di Persia terjadi ketika pemerintah Abbas III pada tahun 1732 hingga 1736, raja ke-11 Daulah Syafawi. Dia diangkat menjadi pemimpin pada 1732 Masehi dan digulingkan pada 1736 ketika Nadir Khan dinobatkan sebagai Nadir Shah. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara di Sabzwar, Khorasan bersama ayahnya. Ini menandai akhir Daulah Syafawi. Berikut keteladanan yang dapat diterapkan, dimulai dengan kegigihan Daulah Syafawi dalam bidang politik yang mampu mengatasi berbagai masalah. Bisa dimulai dalam bidang ekonomi, keagamaan, ilmu pengetahuan, pembangunan fisik, bidang seni dan budaya. Demikian juga perjalanan sejarah Daulah Syafawi di Persia harus kita jadikan contoh pada kehidupanmu sekarang, agar umat muslim senantiasa bersatu padu, agar Islam kembali mencapai kejayaan. Memang bukan hal yang mudah, diperlukan perjuangan, pengorbanan, dan pemikiran yang istiqomah. Berikut sejarah masa awal berdiri Daulah Mughal di India pada tahun 1526 hingga 1556. 1. Zahiruddin Muhammad Babur
Pendiri Daulah Mughal yang juga cucu Umar Sheikh Mirza dari Timur Leng, beliau melakukan beberapa kali misi perluasan wilayah sampai ke Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Sultan Babur fokus pada penataan negara untuk membangun pemerintahannya. Pada masa ini muncul para penulis, sufi, dan pujangga yang melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam. Beliau wafat pada tahun 1539 Masehi dan kekuasaan diberikan kepada putranya yaitu Nasiruddin Humayun. Nasiruddin Humayun pada tahun 1530 hingga 1556 Masehi. Beliau raja yang sangat pemaaf. Beliau mengatur ulang tata kelola kepemerintahan. Pada masa ini beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, dan Sharkhan. Akibatnya, tahun 1540 Humayun melarikan diri mencari pertolongan kepada Tahmasp, pemimpin Daulah Safawiyah. Pada tahun 1555 Masehi, dia berhasil merebut kembali Daulah Mughal di Delhi. Hingga setahun kemudian, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di benteng Dinapana. Masa kemajuan Daulah Mughal di India pada tahun 1556 hingga 1712. 1. Jalaluddin Muhammad Akbar membawa Mughal sebagai kerajaan besar yang mengalami banyak kemajuan, seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, budaya, dan keagamaan. 2. Narahuddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi memerintah dengan didukung kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul. Sultan Jahangir meninggal pada 1628 Masehi dan meninggalkan 2 orang putra, yaitu Shah Jahan dan Syahriar, yang bersaing merebut tahta kerajaan hingga tahta itu pun dipegang Shah Jahan. Yang ketiga, Shah Jahan-e-Azam merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Beliau memiliki minat besar terhadap seni seperti lukisan, bernyanyi, dan kesusastraan. Dan yang keempat, Sultan Aurangzeb Alamgir merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam, juga hafal Al-Quran. Beliau berhasil memperluas wilayah pemerintahannya hingga luas negaranya melebihi masa Sultan Akbar. Yang kelima, masa Bahadur Shah. Beliau memerintah setelah terjadi pertempuran jauh dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah karena perebutan kekuasaan. Masa kehancuran Daulah Mughal di India 1837 hingga 1857 Masehi. Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Zafar yang bergelar sebagai Bahadur Shah II merupakan penerus terakhir Mughal. Pada periode ini, Daulah Mughal mengalami kehancuran. Pada 1857 Masehi, beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat pemegang kekuasaan sebelumnya, yaitu Bakhrusiar, dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India. Berikut keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal India. Kegigihan Daulah Mughal dalam menguasai India yang luas, pemenataan pemerintahan yang menggunakan konsep militer, menerapkan kebijakan yang bersifat universal, kegigihan dalam bidang ekonomi dengan memberikan perlindungan kepada kaum petani, dan kegigihan dalam bidang ilmu pengetahuan serta pendidikan yang berhasil membangun beberapa madrasah, masjid, dan perpustakaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.